Kembali lagi di channel saya, DevPath by Syarif. Di video kali ini saya akan membuat part 2 ya, untuk tutorial pen tool di Figma ya, karena ada request di channel YouTube saya. Jadi buat kalian yang pengen request tutorial untuk bisa saya buat ya videonya, boleh ya di komen, di like, di subscribe seperti itu. Oke, kita di part 1 kita sudah buat ya yang ini dua icon dari yang kita trace ya. Kita trace buat icon seperti itu, lalu kita edit, dan dua ini ya, dua vektor juga, jadi ada 4 totalnya. Nah, di tutorial yang kedua ini kita mau buat ya, kita mau buat untuk tutorial pen tool yang bisa kita gunakan untuk keperluan project ya, seperti itu. Oke, jadi ini saya hapus aja dulu ya. Ini oke. Sisa 2 ini, jadi di pen tool itu kita nanti bisa ya buat ini sebagai komponen icon juga bisa ya. Misalkan ini saya buat di sini ya, atau kita besarkan sedikit, sorry. Ini kita lock, misalkan jadi 40 kali 40 ya, atau 40 kali 32, nggak apa-apa. Ini juga sama, lebarnya kita buat 40 ya, kita lock dulu seperti itu. Oke, nanti misalkan kalau ini terlalu kecil atau terlalu besar, bisa kita edit juga ya. Misalkan ini saya buat seragam aja ukurannya, misalkan di angka 32 misalkan. Oke ya, seperti ini. Nah, terus kita bisa blok semuanya ya. Kita bisa blok 2 ini, lalu kita buat sini ya, misalkan di create component set, contoh. Oke. Nah, di komponen 1 ini kita bisa namakan sebagai icon misalkan. Oke. Icons ya, karena kita misalkan pengen buat ini icon yang customize misalkan, bisa ya. Jadi oke, saya keluarkan dulu dari frame ya. Oke, di situ nanti kita bisa pakai lagi ya, seperti biasa dalam komponen kita bisa reuse untuk keperluan lainnya ya. Nah, yang di berikutnya ini saya akan masuk ke freepik ya. Ini tulisannya freepik.com. Oke, terus saya akan cari satu gambar yang nanti kita bisa tambahkan ini ya, vektor di belakangnya misalkan. Oke, misalkan ini saya pilih foto ya, fotonya laptop, dan akan kita edit pakai tools AI supaya lebih bagus ya. Nah, di sini kita bisa pilih ya, misalkan saya pilih gambar ini, kita pilih gambarnya yang medium misalkan. Oke, sudah terdownload. Oke, sebentar ya. Lalu kita bisa masuk ke remove.bg ya. Remove.bg itu tools AI yang menurut saya oke banget ya buat nge-remove background. Kita bisa langsung nge-drag ya salah satu gambar yang sudah kita download tadi. Oke, sebentar, masih proses ya. Nah, terus nanti harusnya akan ke remove ya backgroundnya. Ya, misalkan seperti ini. Oke, bisa diedit lagi nanti, tapi saya cukup buat seperti ini aja. Oke, saya download, pilih yang free misalkan. Oke, sudah.
Kita masuk lagi ya ke Figma-nya. Jadi di tutorial yang sekarang ini saya akan membuat satu section aja ya, hero image-nya misalkan yang bagian atas sendiri. Kita bisa tambahkan ya, misalkan di sini contoh. Oke. Misal di sini. Oke, kita buat contohnya seperti ini. Ya, terus kita bisa buat satu ilustrasi ya, misalkan di bagian sini, contoh. Sini aja ya, misalkan dari pojok saya pengen buat satu ilustrasi ya. Ini kita bisa buat di sini, kita drag ya, misalkan, oke. Kita drag, kita bisa atur, misalkan segini, contoh, oke. Lalu kita bisa buat di sini, terus di sini ya, kita drag, sorry. Nah ini saya tadi kepencet ya, jadi nggak apa-apa, jangan panik, kita bisa ini ya, klik 2 kali atau masuk di sini ya, edit object. Oke, di sini lalu kita rubah lagi ya, pakai pen tool, kita pencet ya. Saya pengennya tadi, sebentar, kita tambahkan aja pakai pen ya, pen tool. Lalu di sini ya kita klik dulu, terus kita bisa buat di sini contoh. Oke, misalkan seperti ini, pakai shift ya biar lurus misalkan. Terus saya buat di sini misalkan ya, bebas ya, ini nggak harus ngikutin. Saya pengen buat itu untuk ini ya, kayak splash seperti itu. Oke, sorry, ini kita undo, bisa ya, kita Ctrl Z. Kalau di Mac Command Z ya, misalkan ini kayak gini. Oke, terus seperti ini misalkan ya, kita di luar frame nggak apa-apa ya, karena keperluan kita untuk yang apa sampai pojok ini ya nanti rencananya. Sorry. Misalkan kita buatnya seperti ini ya, nggak masalah. Oke, sorry. Nah, di sini kita sudah buat ya satu vektor yang kita bisa edit-edit juga. Misalkan di pen tool-nya ini ya terlalu, ini kita langsung apa? Klik aja supaya ada 2 ya garis lengkungannya seperti ini supaya melengkungnya lebih bagus ya misalkan. Oke, contoh ini juga ya kita bisa klik atau diklik lagi misalkan kalau mau punya lengkungan. Kita bisa edit seperti ini atau yang kita mau ya, seperti ini misalkan. Oke, lalu kita bisa buat fill ya, kita tambahkan fill, misalkan warnanya yang ini ya. Contoh, sorry. Ini kita copy, kita paste, misalkan, oke. Kita coba pakai gradient ya, gradient warnanya di sini. Oke, kita pilih 2 warna seperti ini atau 3 ya bisa ya, kayak gini contoh, oke. Misal warnanya agak gelap seperti ini, bisa ya kita atur kayak gini misalkan angle-nya ya. Contoh. Oke, sudah. Kita bisa ini ya, klik 2 kali supaya keluar kayak gitu. Ini bisa kita atur juga ya, rotasinya atau apanya. Nanti kita bisa gedein juga ya. Misalkan ini kurang besar, kita bisa gedein kayak gini misalkan. Oke. Nah, ini dipastikan ini ya vektornya masuk di frame ya. Kayak gini, oke.
Lalu saya pengen ini kita pindah di atasnya ya, seperti ini. Oke. Atau ini bisa image-nya kita flip, coba ya. Pakai ini ya, flip horizontal atau shift H. Kayak gini misalkan, oke. Saya gedein aja. Ya, misalkan segini, contoh. Oke, misal ya, lalu kita bisa tahu ini terlalu gede ya, kayaknya kita bisa pencet shift, kita kecilin dua-dua ya, misalkan. Oke, segini misalkan. Oke, ya kayak gini di bawah aja ya. Nah, terus kita bisa gedein, coba yang ininya misalkan ya. Kita besarkan seperti ini, contoh. Oke. Nah, kita bisa juga ngegroup dua gambar ini ya, satu vektor dan satu gambar ini. Kita select dua-dua, terus kita ini ya, klik kanan, kita group selection atau Ctrl G atau Command G ya. Seperti ini. Sudah jadi satu ya. Kayak gitu. Misalkan ini kita buat teks heading ya, misalkan untuk apa? Tulisan ya, misalkan kita buat belajar desain jadi mudah, misalkan ya, kita besarkan dulu. Ini karena untuk keperluan tutorial aja ya, jadi kita bisa langsung aja. Kalau buat kalian yang pengen belajar tentang typography, local style dan lain-lain, kita bisa belajar ya di video-video saya yang sebelumnya sudah saya siapkan juga seperti itu. Oke. Jadi misalkan ini saya rubah semi bold atau bold ya, misalkan belajar desain jadi mudah, line height-nya kita besarkan sedikit 96 contoh ya. Oke, misalkan seperti ini, terus kita rubah tadi warnanya pakai ini ya, misalkan yang tadi kita copy, atau kita bisa pakai ini ya, color picker, terus kita arahkan misalkan yang ini, oke. Terserah ya warnanya, belajar desain jadi mudah. Kita bisa Ctrl D ya, atau Command D. Kita duplikat, kita scroll ke bawah, lalu kita buat lebih kecil, misalkan desain jadi mudah di DevPath by Syarif, misalkan ya. Ini saya kecilkan, misalkan berapa? 42 contoh, 42. Oke, kita buat medium, lalu ini kita buat warna hitam misalkan. Oke. Ya, seperti ini misalkan. Oke, kita kecilkan bisa. Ininya kita buat auto width misalkan. Oke. Ini ya, sorry, auto width yang ini ya. Gini, lalu kita bisa select dua ini, kita shift A ya, auto layout, oke, seperti ini. Nah, terus misalkan di bawah ini saya pengen nambahkan dua icon yang tadi kita buat ya, pakai ini, pakai pen ya, kita bisa masuk ke aset, lalu kita bisa pilih ini ya, icons yang tadi kita buat, kita bisa pilih salah satu ya, misalkan ini. Ya, kalau kita mau nambah juga bisa nanti ya, seperti itu, oke. Misal saya insert, saya bisa masukkan di bawah sini, terus ini bisa saya edit lagi ya, warna-warnanya seperti itu, oke. Misalkan di sini, ini ya, weight-nya bisa kita rubah berapa, misalkan ya. Jadi masih
meskipun sudah komponen, kita masih bisa edit ya, seperti itu. Oke. Misalkan yang ini kita edit tadi sudah 5, terus vektor yang berikutnya ini 5 juga misalkan ya. Oke, jadi untuk keperluan desain ya, ini misalkan sudah kita buat untuk halaman hero section-nya ya, kayak gitu. Oke. Jadi biasanya kalau dalam pen tool ini yang bisa kita gunakan untuk ini ya, custom vector ya, sifatnya custom vector kayak gitu. Dan sebetulnya kita bisa aja pakai plugin ya untuk cari icon atau cari ini ya kayak blob seperti ini, ilustrasi seperti ini, itu banyak ya plugin, tapi in case kalau teman-teman pengen buat yang custom seperti itu, kita bisa aja buat ya, kayak gitu. Jadi kita bisa nggak cuma icon ya, yang tadi saya contohkan itu pakai icon vektor ya, SVG, lalu saya trace satu-satu sampai jadi 2 seperti ini, oke. Tapi kita bisa juga sebetulnya nge-trace untuk gambar-gambar lain ya, kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya buat pen tool ini seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan yang untuk video pen tool ini kita sudah mulai mengerti ya cara ngeditnya, cara pakainya kayak gitu. Oke. Jadi jangan lupa kalau dirasa tutorial ini masih kurang ya, kurang bikin paham, jadi saya bisa buat yang lebih advance lagi sepertinya ya, kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen request juga bisa, jangan lupa di komen, pengen request tutorial seperti apa, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya bisa sama-sama belajar, saya juga bisa semangat bikin konten seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.